Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Ihsan? Alhamdulillah, sehat Bang Nuim. Di mana di Australia? Alhamdulillah. Cuaca macam apa? Perawan ting-ting masih di Melbourne kah? Aduh, susah diterka ya Bang ya. Bang Nuim ini, macam mana ini ya? Australia ini luar biasa sistem berjalan ya. Kalau Bang Nuim lihat Indonesia ini, ada Pak Desa yang akan jadi 69 bahkan bisa sampai 27 tahun. Ada satu keluarga demokrasi macam dinasti gitu ya. Apa yang Bang Dwi melihat dari Republik ini tentang pengaruh oligarki terhadap eksekutif, legislatif maupun yudikatif dengan putusan-putusan kemarin yang bikin garuk-garuk kepala pula itu. Ya, bagaimana Bang Dwi melihatnya, Bang, tentang perkembangan dari jauh? Ya. Silakan. Barangkali pertama-tama perlu diungkapkan siapa ini oligarki ini. Disebut-sebut tapi kita tidak melihat orangnya kan. Kita tidak tahu siapa dia. Jadi kalau kita tahu siapa dia, baru kita bisa bicara banyak tentang siapa dia sesungguhnya. Karena banyak juga yang punya barangkali latar belakang yang kurang meyakinkan, yang kurang terhormat dan lain sebagainya. Jadi kalau disebutkan oligarki saja, ini semacam kita mengatakan ada hantu. Tapi bagaimana hantunya di mana kita tidak tahu. Nah ini yang menjadi masalah. Pada hakikatnya kita memang masih ada feodalisme. Mau tidak mau kita harus mengakui. Begini, kalau sekiranya anak seorang presiden seperti sekarang ini Kaisang katanya ingin terjun ke rabe sekali. Jadi mereka tidak hanya membicarakan soal kemampuan, tapi soal siapa dia, bukan apa dia, siapa dia. Oh dia anak dan itu tidak menjadi persoalan. Itu tidak menjadi persoalan. Itu adalah suatu dinasti. Itu hanya berlaku di dalam sistem feodal. Jadi kalau sekiranya raja mangkat, raja menanam. Itu istilahnya kan, raja mangkat, raja yang menanam. Tidak bisa, harus ada kemampuannya bisa dibuktikan. Begini, ketika waktu itu misalnya, ramai-ramai menjelang pemilihan wali kota Solo, ada yang mengatakan mengajukan calon ini, calon itu. Tahu-tahu Gibran anaknya presiden mencalonkan diri. Partai politik ya kita mau bikin apa? Ini anak presiden. Jadi seakan-akan kita ini masih juga hidup di dalam zaman itu ya. Bukan zaman kemampuan tetapi zaman keturunan. Ya barangkali begitulah zaman kemampuan keturunan. Ini yang sebenarnya perlu kita awasi. Bukan mengatakan bahwa mampu atau tidak mampu, tapi pertimbangan bahwa dia itu dianggap cocok, sesuai, pantas, patut dan sebagainya itu karena ayahnya, bukan karena dirinya. Kita tidak melihat dirinya waktu itu, kita melihat ya ini kan anak presiden, partai-partai besar ya, lalu mengaku ini kan anak presiden. Nah ini yang barangkali perlu kita hati-hati terhadap ini, karena kalau kita melihat ya misalnya dalam sejarah Islam itu Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah salah seorang khalifah yang sangat luar biasa. Itu salah seorang anaknya kalau tidak salah bernama Abdullah, itu luar biasa pinternya. Tetapi tidak masuk ke dalam jajaran pimpinan karena barangkali khawatir. Nah ini masalah keturunan. Jadi kalau kita melihat kenapa Umar bin Khattab memberhentikan Khalid bin Walid, kenapa memberhentikannya? Karena takut nanti terpuja-puja. Kalau sudah terpuja-puja, orang tidak bisa melihat lagi segi-segi kekurangannya. Hanya yang dilihat itu segi-segi khayalan dari kemampuan dia. Jadi ini yang barangkali perlu kita pikirkan kembali. Apakah di Indonesia masih berlaku sistem kemangkunegaraan turun-temurun karena bapaknya sultan, anaknya jadi sultan, bapaknya presiden, anaknya juga mau jadi presiden. Nah ini yang perlu kita barangkali perhatikan. Jangan hanya karena dia punya silsilah keturunan ini, belum tentu dia punya kemampuan. Darahnya mungkin adalah darah dari ayahnya, itu oke. Tapi kemampuan belum tentu turun juga. Jadi ini barangkali yang masih menjadi masalah bagi kita ya di Indonesia. Nah ini oligarki dan lain sebagainya. Siapa dia? Kita ingin tahu. Karena nanti bisa kita ungkap, kita bicarakan oligarki ini misalnya. Ini oligarki ini seperti yang diributkan dengan Mekarta dan lain sebagainya di parlemen itu. Oh ini oligarki ini pernah dihukum di Amerika, pernah bahkan dilarang masuk di Amerika dan lain sebagainya. Dan ketika itu kenapa dia dihukum di Amerika? Oh dia melakukan semacam pengusungan, semacam lobby dan lain sebagainya. Untuk siapa? Untuk Indonesia? Oh bukan. Walaupun
ramai dibicarakan, dia tuh orang Indonesia, dia orang Indonesia, dia orang Indonesia. Tapi yang apa yang dilakukan itu bukan untuk Indonesia, tapi untuk RRT pada waktu itu. Yang membuat duta besar kita pada waktu itu di Amerika sangat jengkel mengatakan kepada saya, "Dah kita kan getahnya, orang lain makan nangka." Nah ini kita mau tahu siapa oligarki itu. Iya, dan mereka sudah berpengaruh terhadap trias politika, mungkin juga termasuk media sekarang ini, bukan begitu Bang Noem? Iya, kalau sekiranya trias politika mau dikatakan tentang eksekutif, yudikatif, legislatif dan lain sebagainya, itu bagus, itu bagus. Tapi maksudnya kalau dia dikatakan bahwa punya pengaruh langsung, nah ini tidak bisa karena trias politika itu saling mengawasi. Jadi misalnya yang disebutkan sebagai legislatif mengawasi eksekutif, mengawasi yudikatif, dan jadi saling awas mengawasi, bukan menyerahkan soal ini kepada para cukong, bukan. Ini yang jadi masalah di kita sekarang ini. Kita mau sebutkan oligarki siapa, ya sebutkan siapa oligarkinya. Kalau dikatakan trias politika, oke lah. Walaupun menurut Winston Churchill itu adalah sesuatu yang bentuk pemerintahan demokrasi itu yang paling jelek, tapi karena yang lain lebih jelek lagi, maka apa boleh buat, kita hanya menerima demokrasi. Tapi itu kita mesti melihat bahwa trias politika yang disebut-sebut trias politika, jelaskan apa itu trias politika. Oh, itu saling mengawasi. Apakah misalnya parlemen DPR kita mengawasi pemerintah atau hanya enggak ndoro, ngikut aja apa yang dikatakan, iya Pak, iya, bukan itu. Dia bukan mewakili pemerintah, dia mewakili rakyat. Itu yang disebutkan DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Dia harus mengawasi pemerintah yang diangkat oleh rakyat. Ini yang barangkali kita masih hanya ngomong kita negara hukum, yaitu seperti dikatakan saya, tapi dulu kepada saya kalau saya wawancara, tidak benar itu Bung, kita itu negara hukuman, kata dia, bukan kata saya, dia itu seorang ahli hukum ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini apa yang dikatakan oleh Mahfud, melihat aduh bagaimana ini kita punya yudikatif ini, soal pengadilan kita ini bagaimana, masa mungkin seorang Joko Chandra yang didapati bersalah dihukum lebih ringan dengan pertimbangan kata hakimnya karena dia sudah pernah dihukum di masa lalu, maka kalau dia sudah pernah dihukum di masa lalu tapi dia tidak jera, maka hukumannya harus barangkali 2 kali lipat. Bukan malah dikurangi. Nah, inilah yang bikin kita jadi agak sulit ya untuk menerima yang saling awas mengawasi. Mesti ada. Ini yang dimaksudkan dengan trias politika itu, ada saling awas mengawasi. Ya, memang kadang-kadang demokrasi itu memakan para rakyatnya sendiri. Nah, ini dengan atas demokrasi kebebasan Bang Noem di Eropa sekarang ini, ada Paludan dan kawan-kawan itu membakar Al-Quran mencari perhatian, atau ada agenda lain dari perjalanan jauh kebencian Eropa terhadap Islamofobia walaupun PBB telah melarangnya. Dan juga saya lihat banyak pula sosok-sosok pembenci Islam yang akhirnya justru menjadi mu'alaf. Di Malaysia dengan deklarasi 1 juta Al-Quran dengan teks bahasa Inggris diterjemahkan akan diedarkan di Eropa. Apa yang Bang Noem melihat ini perkembangan di dunia biru sana Bang Noem? Ya, ini seperti dikatakan oleh Muhammad Asad. Sekali lagi kita sebutkan ini, dia ada tafsir Al-Qurannya. Kulitnya hijau, The Message of the Quran. Translated and explained by Muhammad Asad. Nah, Muhammad Asad ini awalnya orang Austria Yahudi, keturunan Yahudi. Kemudian dia masuk Islam dan dia banyak menulis. Nah, bukan masuk Islam, dia kembali ke Islam. Karena dia bilang kembali ke setiap Islam. manusia itu lahir sebagai Muslim sebenarnya. Lalu dia memilih nanti tapi dia kembali ke Islam katakanlah. Dan dia tafsirnya ini hampir 1000 halaman. Itu catatan kakinya saja bisa dibikin buku barangkali, saking bagusnya lah begitu kira-kira. Nah, dia mengatakan sampai kapanpun, dan ini sudah diucapkan oleh banyak ya kalangan Salibiyah, sampai kapanpun dendam terhadap Islam itu terus ada. Tetap terus ada. Tidak bisa. Karena apa? Inilah satu-satunya agama yang mampu untuk melawan penjajahan. Seperti dikatakan oleh seorang pemimpin Inggris ketika sidang parlemen di Inggris, dia mengangkat sebuah buku hitam dan mengatakan selagi ini masih ada yang percaya
mempercayainya, maka kita tidak aman. Artinya selagi ada umat Islam, penjajahan itu tidak aman. Sekali lagi, selagi ada umat Islam, masih ada ajaran Islam dianut oleh Muslim, maka penjajahan tidak aman. Bukti, oke, kita lihat. Bagaimana dengan Hari Pahlawan di Surabaya? Siapa yang mengobarkan itu? Nah, itu satu bukti. Jadi dendam itu tetap ada. Dendam itu tetap ada. Kemudian sumbangan-sumbangan dari para ilmuwan Muslim yang tidak ada tolok bandingnya. Itu juga membuat mereka yang hidup di dalam kegelapan di Eropa kemudian mencapai pencerahan dengan the Enlightenment. Itu betul-betul merasa berhutang budi tapi tidak mau mengakuinya. Ini yang membuat mereka begitu benci terhadap Islam. Karena sebagai juga mana dikatakan ini bukan oleh umat Islam ya, tapi ada orang-orang yang non-Muslim, yang bukan Muslim, yang mengatakan ini Muhammad membawa suatu agama yang boleh dikatakan tidak ada sistem hierarkinya. Jadi artinya tidak ada sistem kependetaan dan lain sebagainya. Ini padahal dianut di Eropa. Jadi para pendeta itu punya kedudukan yang sangat istimewa. Dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Bukan jabatan, tetapi karena takwa kamu. Itu aja. Ini membuat mereka jadi sangat tidak suka terhadap Islam. Islam ini mengacaukan, betul-betul merugikan. Sangat merugikan banyak orang lah. Begitulah kira-kira. Banyak orang yang non-Muslim. Karena ajaran-ajaran yang diberikan oleh Islam itu kalau kita baca misalnya ada seorang ahli dari India, seorang Muslim yang mendapatkan bukunya diberikan mukaddimahnya oleh Rabindranath Tagore, barangkali orang India yang luar biasa lah, walaupun bukan Muslim. Dia mengatakan sumbangan umat Islam itu tidak bisa dipungkiri, biar mereka mencobanya sampai kapanpun. Nah, ini menimbulkan perasaan tidak enak. Nah, itulah. Tapi barangkali yang paling tidak disukai itu adalah apa yang dikatakan oleh pemimpin Inggris. Itu ketika di parlemen, kalau masih ada yang percaya pada kitab ini, maka kita tidak aman, artinya penjajahan tidak aman. Akhirnya dimaksudkan bahwa Muslim atau ajaran Islam merugikan penjajahan. Itu yang membuat mereka sampai sekarang tidak enak. Bahwa mereka mau bakar Quran, ahlan wa sahlan, silakan saja. Kenapa? Ini banyak orang di Indonesia sekarang ini, orang-orang pintar, punya gelar sarjana dari universitas negeri di Indonesia. Itu kita buang-buang waktu aja menghafal Al-Quran. Cukuplah 3-4 orang. Kenapa mesti orang lain? Nah, di sini kita lihat. Nah, mukjizat Al-Quran itu di sini kita lihat. Kamu bakarlah 1 juta Quran. Quran itu tetap ada. Kenapa? Karena banyak hafiznya. Banyak yang hafal Al-Quran. Barangkali tidak ada kitab suci lain yang bisa dihafal seperti Al-Quran. Sehingga ada seorang Muslim, seorang intelektual Muslim dari Kanada bernama Muhammad Jabara. Dan dia mengatakan sebenarnya bagi seorang misalnya khatib atau seorang penceramah, seorang pembicara Muslim, itu kalau dia membaca itu sangat hina. Baiklah, dia punya bacaan di depannya, tapi dia hanya itu sebagai rujukan saja, dia tidak membacanya. Mesti ada di kepalanya, mesti ada di dalam hatinya, di dalam kepalanya. Nah, ini yang kita lihat kan dalam upacara-upacara keagamaan, agama lain itu mesti ada kitab-kitab besar yang dipegang oleh orang lain, yang mesti dibaca oleh... Kalau dalam Islam kan tidak ada. Dalam Islam tidak ada itu. Jadi mau bakar 1000 Quran, ahlan wa sahlan. Jadi saya teringat waktu si Paludan ini bakar Al-Quran. Wah, ini pernah di Filipina itu, mereka ada pembakaran bendera Filipina di Australia. Itu karena tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Filipina waktu itu, yang mengatakan ya kalau kamu tuh menyangka seseorang sebagai orang yang berkecimpung di bidang jual beli narkoba, tembak saja dan lain sebagainya. Maka pembuat bendera di Filipina mengharapkan lebih banyak bendera Filipina di Australia dibakarlah supaya mereka bisa ekspor bendera banyak-banyak ke Filipina, ke Australia. Nah, jadi sama dengan Al-Quran, silakan bakar, nggak jadi soal, nggak ada masalah, karena Al-Quran itu tidak akan lenyap. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan peringatan itu, Al-Quran itu, dan kami yang akan
menjaganya, memeliharanya, dan sebagainya. Nah, ini sekarang terbukti, oh itu perlunya hafiz, itu perlunya penghafal Al-Quran, itu mau kamu bakar berapa banyak dia akan tetap ada. Jadi lihat di situ, lihat luar biasanya Al-Quran itu turun kepada seorang yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, disampaikan kepada orang lain, hafal. Oke. Tiap Ramadan, oke. Sekarang ulangi, kamu ulangi dari A sampai Z, coba 114 ulangi, supaya jangan ada kesalahannya. Itu kita ingat. Kita ingat Bung Ihsan, dulu pernah ya, kalau tidak salah saya di tahun 50-an itu, kita memesan Quran, kalau tidak salah saya dari Singapura. Setelah Quran itu datang, begitu cepat, ada yang salah, dimusnahkan semua. Nah ini yang bahkan bikin orang sakit hati betul. Kok bisa ini kitab kayak begini diturunkan sama orang yang buta huruf, di zaman tempat orang jin buang anak, namanya itu tempat jahiliyah itu. Sehingga nggak mau kekuatan Romawi, kekuatan Persia, nggak memandang sebelah mata. Mekah itu nggak dianggap sebagai penting. Kalau penting udah lama mereka serbu dan mereka kuasai. Tapi disitulah lahir sebuah revolusi yang mampu mengubah dunia dalam jangka waktu hanya 23 tahun. Seperti dikatakan oleh Lamartine, seorang sejarawan Perancis. Kalau kita katanya mengukur yang namanya Muhammad, tidak punya pasukan, tetap tidak punya gaji, tetap tidak punya staf, tetap bisa melakukan perubahan begitu hebat terhadap dunia, sehingga dikatakan oleh Michael Hart dalam bukunya 100 Tokoh, inilah manusia yang paling hebat dalam sejarah umat manusia. Nah itu dia. Mau kemana lagi kita? Mau kemana lagi? Mau bilang apa lagi? Tapi gini Bang Nuim, ini kan pembakaran Al-Quran ini di Swedia ini terjadi urusannya kepada Turki. Ketika Turki menjadi ganjelan Swedia, ada satu lagi Finland ya, untuk menjadi anggota NATO. Finlandia, ya, anggota NATO. Sedemikian pentingnya Turki. Tapi kita juga ingat ya, sebentar lagi ini kan menyangkut Erdogan yang 19 Mei mendatang akan mengadakan pemilu di tengah 19 tahun berkuasa di Turki. Apa yang Bang Nuim lihat dari sebuah negara ini yang tahun 2025 ini akan mengendapi kekhalifahan berlari dari Turki selama 100 tahun gitu. Bagaimana Bang Nuim? Ya, ini kan Turki ini selama dipegang oleh Erdogan. Jadi diakui ekonominya sebenarnya paling bagus. Ya mungkin belakangan ini karena ekonomi dunia juga sudah banyak terganggu dan lain sebagainya, inflasi dan sebagainya. Tapi sebelumnya ketika mereka memegang kendali di Turki, itu perekonomiannya makin bagus. Makin bagus, makin betul. Dan kemudian Turki juga makin diminati dan makin dihormati. Karena tidak mau patuh kepada siapapun. Anggota NATO tapi tidak pernah meninggalkan jati dirinya sebagai sebuah negara yang pernah punya khilafah selama 700 tahun. Itu tidak pernah ada ganggu gugat dan lain sebagainya. Masuk kemana-mana, mempengaruhi kemana-mana. Ada sebuah buku yang baru saya mulai baca yang disebutkan God Shadow, bayangan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengatakan zaman modern ini adalah sumbangan dari khilafah Utsmaniyah. Ya ini khilafah, maaf ya kalau ada yang berkeberatan dengan perkataan khilafah, ini sejarah. Ini sejarah. Itu dikatakan. Jadi mereka itu menganggap Turki ini berada berapa kaki dia. Satu kaki di Eropa, satu kaki di Islam. Ini yang jarang ada. Dan dia terus tetap boleh dikatakan mampu untuk membela Islam, membela Muslim dan lain sebagainya. Tanpa memikirkan itu, tapi mampu untuk membela itu tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Nah ini yang membuat mereka, dan mereka ya kita harus mengakui Turki itu hebat, ya bisa bikin senjata, bikin segala macam. Banyak, makanya waktu Indonesia pernah barangkali membeli pesawat pelatih, ya pesawat tempur pelatih dari Korea, ada yang bilang kenapa nggak beli dari Turki, tapi itu urusan lain. Tapi menunjukkan kemampuan Turki itu sendiri di bawah Erdogan ini. Luar biasa memang keberaniannya, kudeta dan lain sebagainya, gagal dan semua. Ini menunjukkan, dan dia bisa membuat Turki yang pernah non-sekuler, kemudian oleh Mustafa Kemal Atatürk dijadikan sekuler tahun 1924,
dan kembali sekarang memberikan dalam tanda kutip kebebasan kepada muslimah. Mau pakai jilbab silakan. Di zaman Atatürk tidak boleh. Mustafa Kemal Atatürk tidak boleh pakai jilbab, tidak boleh masuk ke universitas. Itu kan melarang. Nah ini ya memberikan kebebasan. Jadi demokrasinya ada di situ. Nah, jadi insya Allah kalau dia terpilih kembali ya dia mestinya membinalah siapa yang bisa menjadi penerusnya. Mudah-mudahan. Tapi semua ini tentunya terpulang maklum kepada rakyat Turki. Karena dalam demokrasi itu segalanya itu terpulang bukan kepada dalam tanda kutip oligarki yang kita nggak tahu bentuknya kayak apa, Gondoruo atau apa. Tapi ini benar-benar sebuah negara yang berada di dua dari sejak selama dikatakan sebagian di Eropa, sebagian di Asia, sebagian di Timur. Jadi memang dia memainkan kartunya dengan sangat bijaksana sejauh ini. Iya, harusnya Indonesia ya, banyak orang pengamat bilang, saya pernah dengar seorang diplomat bilang itu, Indonesia ini tidak jarang mengeluarkan kartu atau powernya sebesar yang dia punya di negeri ini. Di tengah percaturan dunia ya, kita hanya menjadi market pengekor atau macam mana Bang Nuim melihat ini negeri sebesar luar biasa Indonesia ini Bang Nuim? Kita sibuk aja nih melarang organisasi yang nggak karuan ya, dianggap ini perlu ini satu. Jadi misalnya ORCO-TI, Front Pembela Islam, larang. Hizbut Tahrir, larang. Semua padahal kalau di Australia ini Hizbut Tahrir gentayangan. Orang Australia barangkali pemerintah Australia itu menganggap rakyatnya sudah begitu bijak, sudah begitu terpelajar, jadi mereka bisa melihat. Tapi itu demokrasi. Ya kamu mau Hizbut Tahrir itu urusan kamu, asal jangan kamu mengganggu orang lain. Kamu mau. Jadi saya teringat bagaimana kemunafikan Barat dalam hal ini. Tahun 1990, waktu itu di Aljazair diadakan pemilihan umum. Nah, pemilihan umum di Aljazair itu 2 putaran. Ada sebuah organisasi yang dibentuk setahun sebelumnya, jadi masih organisasi yang masih hijau lah, masih muda. Namanya Front Penyelamat Islam. Oh iya. Menarik. Dan mereka kampanye, kalau terpilih akan menjadikan Aljazair negara Islam. Luar biasa. Dalam pemungutan suara putaran pertama, mereka dapat mayoritas. Kalang kabut. Ini militer. Akhirnya sebelum sempat putaran kedua, terjadi kudeta. Kalau tidak salah, jenderalnya Bouteflika. Dan Barat diam saja. Padahal mereka itu demokrasi. Pemilihan itu pemungutan suara dilakukan seperti Hamas. Harakatul Muqawamatul Islamiyah itu demokratis, pemilihannya diakui demokratis, tapi karena Israel mengatakan Hamas itu teroris, ya kau boleh buat manusia semuanya ikutlah, mana berani melawan Israel. Nah, ini pemilihan ini berlangsung secara demokratis dan Front Penyelamat Islam ini dipastikan akan menang dalam putaran kedua dan mendirikan negara Islam di Aljazair. Di kudeta Barat, kalau kata orang Arab, askut sakit, artinya tutup mulut, meneng. Kita lihat, ada kemarin, tadi malam saya diundang makan oleh seorang Turki. Kebetulan letak rumahnya hampir 70 km dari tempat saya. Tapi dia juga mengatakan bahwa As-Sisi itu Fir'aun. Nah, saya katakan, kenapa kamu katakan Jenderal Abdul Fattah Al-Sisi Fir'aun? Dia melakukan kudeta terhadap Muhammad Mursi yang terpilih secara demokratis. Dan Barat diam karena apa? Mursi mengusung Ikhwanul Muslimin. Jadi mereka ini kelihatannya di negara-negara Islam atau negara-negara Muslim lah. Organisasi Muslim itu dilarang. Itu yang paling aneh bin ajaib. Jadi sebenarnya takut barangkali pada hantu di siang bolong. Tidak ada gunanya itu semuanya. Itu buang waktu, buang tenaga. Kalau memang betul kita negara hukum, nah, kita negara demokrasi, kita negara hukum, kita negara yang tenggang-menenggang, itu tidak perlu semua itu. Tidak perlu semua hal-hal yang seperti itu untuk kita lakukan. Jadi kenapa kita, mungkin karena kita masih belum mampu untuk betul-betul berdemokrasi, sehingga kita tidak bisa barangkali seperti, ya sebutlah Turki dalam hal ini, kalau mau dijadikan percontohan. Tapi kalau untuk ASEAN ya kita cukup hebat. Cuman kita tidak tahu kalau kita kabarnya
di Singapura juga mereka suka ketawa juga. Dia mengatakan kita yang secuil kecil begini katanya sedang dihampiri, sedang didatangi oleh Indonesia yang paling besar di ASEAN itu katanya. Mereka bilang, kamu bisa nggak nih tanam modal di Indonesia gini. Jadi mereka suka kabarnya itu, mereka suka ketawa juga. Katanya. Itulah kira-kira begitu. Jadi barangkali kita perlu membenahi diri, menunjukkan kita menjadikan pelopor bahwa kita negara hukum. Kita negara demokrasi, kalau dulu kan ada demokrasi terpimpin. Kemudian ada demokrasi Pancasila. Nah, sekarang kita demokrasi, ya kita hidup secara demokratis. Tidak perlu main berangus sini, berangus sana seperti ya di zaman demokrasi Pancasila yang berkuasa 32 tahun dan sebelumnya di zaman demokrasi terpimpin PKI dimanjakan, Masyumi dilarang. Coba pikirkan, pendengar Rasil pikirkan. Dikatakan oleh proklamator atau salah seorang proklamator, ada dua proklamator, Soekarno mengatakan jas merah, jangan meninggalkan sejarah. Oke, apa dia nggak tahu sejarah 1948 PKI berontak di Madiun? Kenapa PKI dimanjakan habis-habisan? Sampai waktu itu Zhou Enlai dari Perdana Menteri Tiongkok datang ke Indonesia untuk melihat bagaimana, karena diperlukan persenjataan untuk angkatan keempat dan lain sebagainya yang diminta oleh PKI dan lain sebagainya. Kenapa PKI dimanjakan? Kan dia sudah bikin ulah, berapa kali bikin ulah. Kok dia lupakan sejarah? Nah, kita masih banyak yang mengagungkan. Kan ingat, waktu itu ada musyawarah para alim ulama di Palembang kalau tidak salah. Bung Karno marahnya nggak kira-kira. Itu anti komunisme, anti sosial. Itu dimarah-marahin para ulama. Tapi kan tahu 1948 dia memberontak besar-besaran ketika kita sedang melakukan perjuangan untuk melawan penjajahan. Mereka memenikam dari belakang, kok dikasih kesempatan dan akhirnya terjadilah peristiwa yang disebut G30S. Yang sekarang nampaknya mungkin ya sejarahnya barangkali mungkin akan ditulis dengan cara lain, tapi kenyataannya adalah bahwa itu memang perbuatan PKI. Buktinya, nah kalau itu dikatakan perbuatan TNI, kenapa mereka pada malam 30 September itu kok rumah kediaman para jenderalnya nggak dijaga dengan ketat? Kok hanya dijaga dengan biasa saja kalau mereka misalnya yang melakukan. Jadi semua ini harus ada barangkali penelitian kembalilah terhadap sejarah kita untuk mengetahui betapa kita itu memberikan kesempatan kepada orang yang ini barangkali macam hukuman. Udah dihukum masa lalu, sekarang hukumnya lebih ringan. Udah pernah berontak di masa lalu, sekarang dikasih kesempatan lagi, sehingga dalam tahun 1955 ketika terjadi pemilihan umum di Indonesia yang diakui oleh Barat ya, sebagai paling demokratis, paling bersih lah di Indonesia. Itu Barat akan khawatir karena kemenangan PKI-nya nomor 4 kalau tidak salah PKI. Kok bisa jadi dalam waktu yang begitu singkat PKI bisa berkembang biak di Indonesia. Nah, ini yang tidak kita pikirkan sampai sekarang ini, lalu ya, ada semacam upaya untuk merehabilitasi. Oke, boleh merehabilitasi, tapi jangan sampai melupakan apa yang pernah mereka lakukan dan ingat. Jadi kalau kita minta maaf, ingat juga lah. Ya ini barangkali Masyumi juga kita kesian lah. Kenapa sampai dia di-bredel sampai begitu. Sampai hari ini. masih banyak yang menggaya. Itulah. Jadi kita jangan maksudnya berat sebelah begitu kira-kira. Ya istilahnya di Indonesia itu tebang pilih atau pilih kasih. Ini yang barangkali menghindari kita menjadi sebuah negara yang betul-betul besar. Kita bisa berkata kepada umat manusia, lihat kami. Kami ini bisa mengatur diri kami dengan segala percobaan yang telah kami, segala cobaan yang telah kami hadapi, kami masih mampu untuk mengatur diri kami sendiri. Kami tidak punya ketakutan pada hantu di siang bolong, lalu melarang ini, melarang tidak. Kami membiarkan semuanya untuk tumbuh anak bangsa ini supaya mereka bisa memberikan sumbangan kepada ya seluruh nusa dan bangsa kita. Iya, ini memang urusan larang-melarang ini menjadi fenomena dunia sekarang. Kita boleh loncat sedikit, ini di tengah waktu yang mepet. Saya pengen minta pendapat dua cerita Bang Nuim. Terus terang saja cerita keadaan di Palestina, di mana setelah Netanyahu dengan
ekstrim kanannya ini sedemikian gencar menggempur kamp-kamp yang luar biasa selama ini tak tersentuh ya. Tapi juga di lain pihak ada Arab Saudi yang membuka pintu bagi warga dan investor Israel, bahkan membuka kasino di Saudi di tengah orang Indonesia yang sedang berbondong-bondong umroh ke sana dan haji yang masih waiting list ini. Apa yang Bang Nui melihat ini, fenomena apa terjadi? Apakah bagian dari akhir zaman? Wallahu a'lam. Bagaimana Bang Nui? Ini kebablasan kalau istilahnya Gus Dur almarhum, ini kebablasan. Muhammad bin Salman ini berapi-api mau dalam tanda kutip memodernkan Arab Saudi, itu melakukan hal-hal yang barangkali yaitu kebablasan. Tapi memang sejak sebelumnya antara Arab Saudi dengan Israel itu secara tidak resmi sudah ada hubungan. Jadi misalnya pimpinan intelijen Arab Saudi itu sering bertemu tidak di Israel tapi di Sharm el-Sheikh, ya di daerah Mesir, dengan pimpinan Mossad dari Israel dan lain sebagainya. Nah, Israel tadi melakukan tahun ini, dalam bulan ini saja sudah 32 orang Palestina yang tewas. Tahun lalu paling banyak orang Palestina tewas, 220 di tangan Israel. Nah, sekarang Netanyahu berusaha agar kalau bisa semua warga negara Israel punya senjata. Semua warga negara Israel itu punya senjata. Dan mereka itu, Ben Gvir itu, ini yang betul-betul laknatullah alaih, ini orang yang paling jahat. Ya, paling jahat. Dia itu ingin segala, kalau bisa semua orang Palestina itu diusir dari Israel. Jadi rumah setiap orang Palestina yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti penembakan itu rumahnya tidak jadi soal apakah itu rumah orang tuanya, itu akan dibongkar. Jadi pembongkaran itu terjadi terus di tepi barat yang sedianya harus menjadi wilayah dari sebuah negara Palestina yang tidak pernah terwujud dan nampaknya tidak akan terwujud karena ya Amerika juga tidak berani melawan Israel dan Israel tidak begitu menggebu-gebu ingin agar ada dua negara di sana. Jadi Israel sekali lagi punya kesaktian, bisa melakukan apa saja yang nampaknya oleh umat manusia tidak akan mungkin bisa dicegah. Tidak akan ada negara di dunia ini yang berani berbicara, jangankan mencegah, bahkan berbicara negatif saja tentang Israel barangkali tidak berani. Takut ya nanti barangkali dipentung oleh Amerika, oleh negara-negara lain. Jadi kita melihat dan sudah kita jelaskan kenapa Israel itu dianggap sebagai negara yang sangat disegani, ditakuti, bahkan itu kita sudah bicara soal segi-segi agama di Amerika. Kenapa mereka menghendaki Israel itu menjadi lebih luas, menjadi lebih makmur, sehingga seluruh orang Yahudi dari seluruh dunia berkumpul di Israel. Dan setelah itu terjadi, maka akan turunlah juru selamat. Ya, itu cerita lain, kita kena waktu yang tidak memungkinkan. Oleh sebab itu, kita merasa sedih kenapa umat manusia itu bisa digiring begitu rupa. Sehingga menerima, mereka ribut soal Ukraina, ribut, tapi tidak ribut soal Israel. Tidak ada yang berani, tidak ada berani. Itu menunjukkan, makanya saya menyebutnya kesaktian Israel. Israel itu sakti, itu tidak bisa diganggu gugat ya. Nah, ini orang-orang seperti terutama Barack Obama, dia sangat takut sama Israel, sangat takut sama Israel. Jadi tidak banyak presiden Amerika itu yang berani. Yang berani pada Israel itu barangkali Dwight Eisenhower dan juga barangkali Kennedy lah, John Kennedy. Mungkin itu yang punya keberanian terhadap Israel. Yang lainnya tidak ada yang berani terhadap Israel. Ya ini adalah kenyataan hidup, ya tidak bisa dibantah. Apapun mau dikatakan, kenyataannya tahun lalu lebih 200 orang Palestina